Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin satu kata yang sering banget kita dengar tapi mungkin agak bikin bingung. Informatika. Kalau dengar kata ini, apa sih yang langsung kepikiran? Komputer? Coding? Pokoknya yang ribet-ribet gitu kan? Tapi ternyata, informatika itu jauh lebih luas dan lebih mendasar dari itu semua. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang kayaknya sering banget ditanyain sama siswa, orang tua, bahkan guru-guru. Apa sih bedanya informatika sama TIK atau teknologi informasi dan komunikasi? Perasaan sama aja deh. Nah, ayo kita pecahkan misteri ini. Oke, bagian pertama. Kita bakal lurusin dulu nih kesalahpahaman yang paling umum. Biar pondasinya kuat, kita lihat dulu definisi resmi TIK itu apa. Baru nanti kita bandingin sama informatika. Siap? Jadi, menurut badan sekelas UNESCO, TIK itu pada dasarnya ya semua teknologi yang kita pakai buat urusan informasi. Mulai dari kirim WA, simpan foto di cloud, sampai nonton video kayak gini. Gampangnya, ini tuh soal alat-alatnya. Dan, ini dia contoh-contohnya yang ada di sekitar kita setiap hari. Radio, TV, HP yang lagi kamu pegang sekarang, jaringan internet di rumah, bahkan layanan email dan Zoom atau Google Meet, semuanya itu adalah bagian dari TIK. Intinya, TIK itu adalah perkakasnya. Nah, ini dia nih inti perbedaannya. Dan ini penting banget. Kalau TIK itu fokus ke cara pakai alatnya, informatika itu adalah ilmunya. Informatika itu yang nanya, gimana sih cara kerja alat ini? Gimana cara bikin alat yang lebih canggih? Terus, apa dampaknya buat kita semua? Jadi TIK itu cuma salah satu bagian kecil dari dunia informatika yang super luas. Oke, jadi kalau informatika itu bukan cuma soal pakai komputer, terus intinya apa dong? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Ini lebih tentang cara kita berpikir, bukan alat yang kita gunakan. Coba lihat deh gambaran besarnya di sini, kelihatan kan? TIK itu cuma salah satu elemen aja. Justru yang jadi jantungnya, pusat dari semuanya itu adalah berpikir komputasional. Itu tuh kemampuan buat mecahin masalah rumit jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang diselesain. Nah, di sekelilingnya baru ada analisis data, algoritma, pemrograman, sampai ngomongin dampak sosialnya. Keren kan? Ini tuh sebuah ekosistem ilmu. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu ide yang paling keren menurut saya soal belajar informatika. Kalau intinya adalah pola pikir, berarti apa kita harus selalu di depan komputer buat belajar ini? Dan jawabannya tegas dan jelas. Belajar informatika itu nggak selalu butuh komputer. Kamu nggak salah baca kok. Kita bisa belajar dasar-dasar cara kerja sistem digital tanpa harus natap layar monitor. Ini benar-benar mengubah cara kita ngelihat pendidikan teknologi. Pasti langsung kepikiran kan? Gimana ceritanya? Masa sih bisa belajar soal mesin yang kompleks tanpa nyentuh mesinnya sama sekali? Aneh nggak sih? Jawabannya ada di sebuah pendekatan yang super kreatif. Jawabannya lewat aktivitas unplugged alias tanpa gawai. Ini bisa macam-macam, bisa main game logika, simulasi pakai kartu, atau diskusi kelompok buat mecahin satu masalah. Tujuannya bukan buat belajar cara ngeklik mouse, tapi buat ngerti prinsip di baliknya. Gimana sih cara kerja algoritma? Gimana data diurutkan? Ini tuh soal ngelatih otak kita biar bisa mikir lebih terstruktur. Oke, sekarang kita udah tahu kalau informatika itu sebuah cara berpikir. Mari kita lihat gimana cara berpikir ini ternyata nyambung kemana-mana, jauh di luar kelas komputer. Kamu bakal lihat betapa kuatnya hubungan informatika dengan hampir semua pelajaran lain. Lihat aja tabel ini, jelas banget. Waktu belajar bahasa, kita kan belajar nerjemahin ide jadi kalimat yang logis. Itu mirip banget sama programming. Di matematika, konsep-konsepnya jadi pondasi buat bikin model komputasi. Bahkan di seni dan musik, informatika ada di mana-mana. Dari bikin lagu digital sampai ngedit film. Ini bukti kalau informatika itu bukan pelajaran yang menyendiri, tapi justru jembatan yang nyambungin banyak bidang ilmu. Oke, kita udah bahas definisinya, intinya apa, sampai hubungannya dengan bidang lain. Sekarang, kita sampai di tujuan akhirnya. Apa sih manfaat terbesar belajar ini semua? Buat apa? Ujung-ujungnya, manfaat terbesarnya adalah ini. Pemecahan masalah. Seumur hidup kita pasti bakal ketemu masalah kan? Dari yang sepele sampai yang rumit banget. Nah, kemampuan buat ngadapin tantangan dan nemuin solusi itu salah satu skill paling penting yang bisa kita punya. Dan disinilah peran informatika. Dia itu ibarat gym buat otak kita. Dia bukan cuma ngajarin cara bikin program, tapi dia ngelatih otak kita buat mikir secara logis, sistematis, dan terstruktur.
Ini adalah sebuah kerangka berpikir yang bisa kamu pakai buat mecahin masalah apapun, mau itu soal teknis, soal sosial, atau bahkan masalah pribadi. Nah, ini dia kesimpulannya. Pada akhirnya, ini semua bukan soal mesinnya, bukan soal seberapa kencang laptopmu atau seberapa besar layarnya. Tapi ini soal melatih kemampuan berpikirmu. Ini soal mengubah caramu melihat dunia, bukan lagi sebagai kumpulan masalah, tapi sebagai kumpulan tantangan yang seru untuk dipecahkan. Jadi, setelah kita ngerti kalau informatika itu adalah sebuah pola pikir yang super kuat buat memecahkan masalah, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu informatika. Pertanyaannya jadi, dengan pola pikir ini, masalah apa yang akan kamu pecahkan? Terima kasih banyak sudah menyimak bahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.